Kalian udah baca kan title di video ini kalau kita mau bahas apa? Iya, betul sekali. Pada hari ini kita mau bahas tentang sejarah. Ayo, mana semangat kalian semua? Karena sejarah itu sangat penting untuk dipelajari. Sejarah itu bukan hanya omong kosong, tetapi realitas yang sudah terlewatkan. Apa sih? Oke. Tetapi sebelum kita memulai video ini, gue pengen ngasih tau kalian kalau misalnya gue baru aja ngebuat baju, desain baju sendiri dan udah gue jual. Lihat, holy shit, mirip kayak mie gacoan ya. Kalian lihat desain belakangnya? Anjing, Aphrodite, cowok. Ya, Aphrodite. Jadi ini emang terinspirasi dari berbagai dewa-dewa Yunani dan gua aplikasiin menjadi desain baju. Gue juga udah post di e-commerce. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung klik link di bawah aja ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik banget, bisa langsung beli aja. Anjay. Kita stop bahas baju, kita langsung bahasnya tentang sejarah. Oke, cukup bercanda ya teman-teman. Sekarang kita serius ya. Jadi, hah? God udah ada sejak abad ketiga. Yang ini? Bukan yang ini, beda lagi. Tetapi God yang ini. Iya benar, kalau ini sudah ada sejak abad ketiga. Dan mereka dijuluki sebagai suku barbarik. Kenapa begitu? Karena mereka emang memiliki ciri khas bertarung dan bertahan hidup layaknya seorang barbarian. Atau seorang yang benar-benar tidak teratur lah. Bangsa Gotik ini merupakan bangsa yang berasal dari Jermanik. Dan menurut dari catatan Romawi, tepatnya dari catatan Pliny the Elder pada tahun 75, itu diceritakan bahwa seorang penjelajah bernama Piteas itu sedang menjelajahi benua Eropa Utara. Dan ia menemukan satu bangsa yang bernama Gutones. Nah, Gutones ini diduga merupakan suku Goth. Kemudian suku Goth ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Ostrogoth dan juga Visigoth. Apa yang membedakan kedua Goth tersebut? Jadi, Ostrogoth itu merupakan bangsa Goth yang tetap memilih untuk tinggal di tempat asal mereka, atau di Jermanik. Sedangkan Visigoth itu merupakan bangsa Goth yang memilih untuk tinggal di tempat Kaisar Romawi, atau di tempat Kekaisaran Romawi. Jadi mereka di sana itu bervolunteer sebagai prajurit. Terus pentingnya bangsa ini dalam sejarah itu apa, Bang? Mereka kan cuma bangsa kecil doang. Mereka merupakan bangsa barbarik yang kecil di mata bangsa Romawi. Jangan salah, mereka memiliki peran yang cukup penting dalam kehancuran bangsa Romawi. Asal-usul dari bangsa Gotik ini juga masih belum diketahui atau masih belum pasti lah istilahnya. Banyak teori-teori dari para ahli tentang asal-usul dan migrasi bangsa Gotik ini, tetapi semuanya itu masih bisa dibantahkan dan belum pasti. Misalnya ada teori yang mengatakan bahwa mereka itu berasal dari Skandinavia atau Polandia atau Laut Hitam. Tetapi iya, statement itu masih bisa dibantah dan belum pasti kebenarannya. Sejarawan Romawi yang pertama kali bertemu atau berhadapan dengan bangsa Gotik itu bernama Tacitus. Dan dia mendeskripsikan bangsa Gotik ini dengan berbagai karakteristik. Misalnya, bangsa Gotik ini bangsa yang tidak mau kawin dengan ras-ras lain. Maka dari itu mereka memiliki penampilan-penampilan yang hampir mirip semua. Karena budaya dan tradisi mereka itu sangat kuat. Kemudian saat mereka perang, mereka itu menggunakan taktik yang sangat barbarik. Mereka tidak menggunakan helm, mereka hanya menggunakan perisai yang menggunakan warna-warna. Kemudian senjata mereka itu tidak berkegantungan sama besi. Jadi mereka itu
menggunakan suatu alat yang bernama kalau nggak salah pramea, gue lupa. Kalau misalnya salah bisa gue tulis di sini. Namanya pramea kalau nggak salah. Jadi dia itu kayak bilah kecil yang sangat efektif untuk pertarungan jarak dekat dan pertarungan jarak jauh. Kemudian juga eh, urusan-urusan barbarik, perang atau berburu itu mereka serahkan kepada lelaki, dan urusan-urusan yang lemah mereka serahkan kepada orang tua, wanita, dan sebagainya. Bangsa Gotik ini juga digambarkan oleh Tacitus sebagai orang-orang yang berpostur kuat, berotot, pekerja keras, barbarik, dan sebagainya lah ya. Kemudian mereka paling tidak bisa menahan rasa haus dan panas, tetapi mereka bisa menahan rasa lapar dan juga apa nih? Gue lupa lagi. Menahan rasa lapar dan dingin karena iklim dan tanah mereka. Jadi mereka itu merupakan bangsa yang cukup adaptif lah dengan lingkungan sekitar mereka. Pada saat itu, bangsa Visigoth ini ingin pergi ke Kaisar Romawi dan mereka untungnya diterima di sana. Tetapi ada dampak buruknya atau ada minusnya. Mereka mengalami yang namanya musibah kelaparan. Waduh, bangsa gue kelaparan nih, gue harus apa? Mereka pun akhirnya pergi ke eh mana nih? Sorry, Athena atau suatu kota di Yunani untuk ngapain? Untuk menjarah, menjarah makanan, menjarah apa di sana. Pokoknya untuk makan lah, untuk bertahan hidup. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Konstantinopel, kemudian ke Italia, dan waktu itu mereka sedang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Alaric yang berhasil merebut Romawi pada tahun 410 setelah Masehi. God damn. Di tahun-tahun itu pun mulai bermunculan banyak bangsa-bangsa yang mengganggu ketenangan Romawi. Misalnya ada suku Vandal yang karena perlakuan mereka merusak lingkungan, jadinya kita memiliki istilah yang bernama vandalisme. Nah iya, vandalisme itu berasal dari kata bangsa Vandal. Kemudian selain bangsa Vandal muncul juga bangsa Hun. Mereka ini bangsa yang berasal dari timur. Mereka memiliki perawakan pendek, mata sipit, ya kayak orang Cina biasanya lah ya. Tetapi mereka ini sangat identik dengan sangat ikonik dengan yang namanya kuda. Mereka nggak bisa lepas dari yang namanya kuda. Jadi mereka lagi makan pun eh, sambil naik kuda, mereka lagi apa sambil naik kuda. Kemudian mereka juga terkenal akan karakteristiknya yang sangat lincah dan gesit. Jadi kalau misalnya ada orang, ada musuh, mereka tuh bakal naik kuda, gedubak, 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 sambil teriak-teriak, terus sambil lempar panah. Kemudian saat ada orang yang mengejar mereka, mereka pura-pura untuk kabur. Saat mereka pura-pura buat kabur, di satu kesempatan mereka bakal muter balik dan mereka akan menyerang. Nah itu licik banget sih. Ini merupakan salah satu kehebatan dari bangsa Hun. Dan pada tahun 444 setelah Masehi, muncullah raja baru, Raja Hun, yang bernama Attila kalau nggak salah. Iya betul, Attila. Dia ini merupakan raja yang sangat kejam. Seluruh wilayahnya dibakar habis sama dia, dirampas, dijarah, semuanya. Oke, kayak dikit dikit kesempatan buat bangsa lu selamat kalau misalnya dijarah sama dia. Bahkan orang-orang menyebut dia kalau misalnya dia menginjakan tempat, rumputnya itu bakal kebakar dan hangus, nggak bakal tumbuh lagi. Itu bukti kekejaman Attila. Bala tentara dari bangsa Hun ini yang saat itu dipegang sama Attila itu sangat besar banget. Bahkan ada termasuk dari bangsa Ostrogoth. Iya. Terus pada saat itu si Attila ini ingin mengirimkan pesan ke Kaisar Romawi lewat salah satu ajudannya kalau nggak salah atau pelayannya gitu. Dia mengirimkan pesan kalau misalnya berikan kekuasaannya, terus berikan putrinya untuk dikawini sama si Attila ini. Ya si Kaisar nggak mau dong, jelas ditolak. Gara-gara ditolak, si Attila ini langsung menyerbu dengan pasukannya yang sangat amat besar itu.
Seluruh kaisar udah panik nih. Anjir, gue harus ngapain, Cok? Bangsa gue mau diserang sama bangsa yang kalau misalnya menyerang bangsa itu nggak pernah kalah. Wah, udah mati aja sih. Tetapi tiba-tiba muncul satu tokoh agama yang bernama Paus Leo. Dia merupakan paus yang dijuluki sebagai Leo yang Agung. Gacor kan? Dia merupakan seorang paus tetapi memiliki nama Leo. Pada saat apa namanya? Pada saat pasukan si Attila datang, si Leo ini berdiri di tengah-tengah kerumunan dan ia berhasil membujuk Attila untuk tidak menyerang. Gua nggak tahu bagaimana cara dia membujuknya, tapi berhasil. Akhirnya Attila ini mati pada tahun 453 saat tepat banget pada perkawinannya dengan putri Raja Jermania. Pada saat itu juga, kaisar-kaisar Romawi dianggap sudah tidak berguna sama prajurit-prajurit Romawi yang kebanyakan itu berasal dari suku Jermania atau Gotik. Mereka sampai pada satu keputusan, yaitu Kaisar Romawi ini dipecat aja lah semuanya. Jadi yang ngerul atau yang memimpin itu adalah bangsa Gotik atau bangsa Jermania ini. Nama terakhir, anjir nama terakhir. Nama terakhir dari Kaisar Romawi Barat ini itu adalah Romulus Augustulus. Sangat ironik bukan? Gue nggak tahu apakah pemakaian kata ironik itu benar apa kagak. Tapi eh, Kaisar pertama di Romawi ini itu bernama Augustulus yang merupakan anak dari Julius Caesar kalau nggak salah. Kemudian Romulus itu merupakan salah satu pendiri dari Romawi. Kalau misalnya kalian tahu, sejarah Romawi itu berdiri karena dua anak yang bernama Romulus dan Remus yang sedang menyusui serigala. Gue kasih fotonya di sini. Ini keren banget sih anjing. Menurut gue ini foto paling estetik di abad nggak tau lah. Nah, ya udah. Akhirnya Romulus Augustulus itu berhenti untuk memimpin pada tahun 470 ke 476. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa walaupun bangsa Jermanik atau bangsa Gotik ini merupakan bangsa yang kecil pada awalnya dan dikucilkan oleh bangsa Romawi atau dianggap kecil lah sama bangsa Romawi. Ini akhirnya menjadi salah satu bangsa yang menaklukkan bangsa Romawi. Iya, Kaisar Romulus Augustus aja sampai dipaksa untuk turun tahtanya sama Raja Odoaker ini. Gacor kan? Iya, ini merupakan bangsa yang sangat barbarik sih. Dan di sini kita juga jadi tahu bagaimana berakhirnya Kekaisaran Romawi. Setelah berakhirnya Kekaisaran Romawi, sebenarnya masih ada lanjutan lagi, yaitu dimulainya Kekaisaran Romawi Timur kalau nggak salah, yang salah satu tokoh pentingnya itu Yustianus yang Agung. Dan kalau misalnya kalian mau uh, untuk dibahas lebih lanjut, bisa komen di bawah aja langsung. Ya aman di sini mah. Kemudian kalau misalnya gue ada salah kata atau apa, atau kalian mau masukin atau kalian mau kasih masukan ke gue, itu sangat welcome banget di komentar bawah. Oke. Okay? Kemudian style gotik yang ini sama bangsa gotik yang ini itu beda. Tetapi kalau gue search di Google, katanya sih emang mengambil inspirasi bagaimana cara bangsa gotik yang dulu itu men-style atau ya men-style lah. Tapi gue ngeliat ada persamaan di sini. Yang ini kayak setan, yang ini kayak bangsa barbarik. Ya nggak tau lah. Pokoknya beda aja. Ini emang karena stylenya yang gotik, ini emang bangsanya yang namanya gotik. Mungkin itu dulu yang bisa gue bahas pada hari ini. Ini udah jam 2 malam. Sampai jumpa. See you next time.
Kalau kalian mau nanya-nanya soal baju ini, bisa langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau nanya apapun, itu bisa langsung komen di bawah. Sangat welcome di bawah, oke? Aman guys.